Jadi zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Ada yang tahu besok kita apa? Kelima. Yang pertama. Zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Ada yang tahu pengertian zakat? Ada yang tahu pengertian zakat? Atau sebelumnya pernah ikut membayar zakat? Ada nggak? Zakat itu pergi sendiri atau bersama orang tua? Jadi zakat ini secara bahasa artinya suci, zakat terbagi menjadi dua empat. Siapa yang empat tadi? Dua empat. Jadi zakat ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kalau tadi zakat menurut bahasa sekarang secara terminologi pengertian zakat itu apa sih? Ini zakat menurut istilah dalam Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Nah, zakat terdiri dari dua macam. Yang pertama tadi ada zakat fitrah atau zakat jiwa. Dan yang kedua ada zakat harta. Nah, zakat tadi kan terbagi dua macam. Yang pertama ada zakat fitrah atau zakat jiwa. Ini pengertian zakat fitrah yaitu mengeluarkan bahan makanan pokok beras sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang. Ingat, tiap orang yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sekarang hukum zakat fitrah, ada yang tahu hukum zakat fitrah? Wajib, bukan sunnah. Wajib. Siapa yang bilang wajib? Hukum zakat fitrah. Ada yang tahu hukum zakat fitrah? Wajib setiap muslim atau fardu ain. Jadi kalau wajib setiap muslim berarti walaupun dia anak kecil, baru lahir, orang yang sudah tua, renta, sakit, sudah terbaring di rumah sakit, tetap wajib membayar zakat. Nah, syarat wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama itu beragama Islam. Kamu orang Islam bukan? Islam. Berarti sudah masuk kategori wajib zakat. Yang kedua, masih hidup sampai akhir Ramadan atau sebelum sholat Id, masih hidup. Kan tadi kata Miss, walaupun dia sudah terbaring sakit di rumah sakit, sudah pakai alat kesehatan, alat infus itu, tetap wajib dia membayar zakat asal masih hidup. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Sekarang landasan hukum membayar zakat apa sih? Ini ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berarti perintah zakat itu langsung dari Allah yang memerintahkan kita untuk wajib membayar zakat. Nah, kapan sih waktu untuk membayar zakat fitrah itu? Ada yang tahu? Waktu membayar zakat fitrah kapan? Dibayar ketika bulan Ramadan hingga akhir Ramadan sebelum sholat Id. Jadi wajib membayar zakat. Kalau kamu tanya, Miss, bagaimana kalau adik saya lahir ketika subuh sebelum sholat Id? Wajib membayar zakat apa tidak? Wajib. Wajib, karena sebelum sholat Id dia tetap harus membayar zakat. Melanjutkan ke mustahik zakat. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan yang mau bertanya tentang zakat atau apapun yang berkaitan dengan zakat tadi, makna zakat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak? Nah, tidak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang mustahik zakat. Ada yang tahu apa arti mustahik zakat? Mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Apa? Orang yang berhak menerima zakat. Jadi zakat itu tidak sembarangan diberikan kepada siapapun menurut kita berhak. Jadi di dalam Islam itu ada kategori orang yang berhak menerima zakat. Kamu bilang, Miss, di dekat rumahku ada anak yatim, tapi dia kaya, kira-kira dapat zakat apa tidak? Nah, kita lihat dulu kategori penerima zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu ada orang fakir. Fakir, apa itu fakir? Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dia tidak punya apa-apa. Misalnya, apa orang yang sudah tua renta, harta tidak punya, bekerja tidak sanggup lagi, itu termasuk ke dalam golongan fakir. Ingat, yang pertama fakir. Yang kedua miskin. Dia punya penghasilan. Orang miskin tadi ya, dia punya penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga amil apa amil? Petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Apa itu distribusi? Membagikan zakat kepada pribadi. Jadi amil, petugas itu dapat juga bagian dari zakat dia dapat. Yang keempat ada mualaf. Apa itu mualaf? Mualaf ini dia tadinya belum Islam dan sudah masuk login, kalau bahasa sekarang itu login, dia masuk ke dalam Islam, dia sudah masuk Islam. Jadi mereka ini bisa disebut dengan mu'alaf. Tadinya non muslim pindah ke dalam agama Islam, itulah mu'alaf. Terus yang kelima ada budak. Apa itu budak? Menempuh diri untuk merdeka. Budak itu ya kayak seperti pembantu ya. Tapi kalau zaman sekarang hampir tidak ada budak. Perbudakan itu ada zaman dulu. Mereka budak itu diperjualbelikan. Yang selanjutnya
ada goprim. Apa itu goprim? Utang itu. Jadi orang yang berhutang goprim itu, jadi dia berhak menerima zakat. Goprim itu dia berhutang untuk menyambung hidup, bukan untuk gaya hidup. Ingat, untuk menyambung hidup, bukan untuk gaya hidup. Gaya hidup apa misalnya? Berhutang untuk beli mobil, atau berhutang untuk jalan-jalan, untuk beli apa lagi? Tas branding. Itu bukan termasuk ke dalam hutang yang menerima zakat. Tidak boleh itu. Dan selanjutnya sabirillah, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir ada ibnu sabil, atau orang yang menuntut ilmu dan kehabisan bertanya. Selanjutnya manfaat zakat fitrah. Manfaat zakat itu yang pertama membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Yang mereka selama ini tidak bisa membeli baju, tidak bisa makan enak. Dengan adanya zakat bisa membantu saudara-saudara kita ya, bisa membuat mereka bahagia. Jadi setidaknya kan 1 tahun sekali mereka kita kasih zakat biar mereka gembira. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois, tamak, rakus. Kira-kira miskin nggak dengan membayar zakat? Tidak. Cuman 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Jadi kira-kira bikin miskin nggak dengan membayar zakat? Tidak. Jadi malahan dengan membayar zakat kita bisa membersihkan diri kita dari sifat tamak dan rakus. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Coba kelas. Lanjut ya. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Kalau mereka kan tadi miskin tuh, kasihan ya, mau lebaran tidak punya apa-apa, mau makan tidak ada makanan. Kira-kira mungkin tidak perbuatan kejahatan? Bisa saja seperti mencuri, ayam tadi. Nah, dengan adanya zakat bisa mencegah orang-orang miskin melakukan perbuatan kejahatan. Yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Jadi dengan membayar zakat kita akan menjalin kasih sayang sesama manusia. Di sini ada yang mau tanya enggak? Zakat. Paham? Paham tentang zakat? Kan tuh? Nah, untuk selanjutnya kita bagi kelompok sesuai kelompoknya aja. 4 kelompok. 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti silakan berdiskusi mengenai materi yang sudah disampaikan tadi. Setelah itu, salah satu dari perwakilan kelompok maju ke depan dan menjelaskan tentang pelajaran hari ini. Kalau sudah siap, silakan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan tadi. Silakan. Jangan lupa nanti maju ke depan perwakilan kelompok.
Sudah selesai diskusinya? Kita akan mendengarkan pemaparan dari wakil kelompok mengatur kehidupan. Oh, yang pertama dari kelompok satu, silakan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut bahasa zakat berencana membersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi penjelasan dari teman-teman yang mewakili dari kelompoknya, mungkin masih ada yang kurang paham mengenai pembahasan materi kita hari ini. Boleh bertanya, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang Miss, kalau anak kecil siapa yang membayar zakat? Tadi ada teman kita yang bertanya, bagaimana kalau anak kecil, siapa yang akan membayarkan zakatnya? Mungkin ada yang menjawab, silakan. Ya, coba. Menurut Andari, siapa yang akan? Orang tuanya. Orang tuanya katanya. Sudah, terima kasih ya. Baiklah, Miss akan menjelaskan. Jadi, untuk anak kecil, siapa yang akan membayarkan zakatnya? Orang tuanya. Orang tuanya. Kembali ke orang tuanya, karena anak kecil belum mempunyai penghasilan. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Sudah paham tentang materi hari ini? Baiklah. Selesai sudah pembelajaran hari ini, dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi zakat mal. Silakan bereskan alat tulisnya, masukkan ke dalam tas. Ya, Miss Tuku pembelajaran hari ini lapaskan tanggalan. Marilah sama-sama kita berdoa, doa penutup majelis dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan